Bismillah ta'ala. Qala al-muallifu Maulana Syekh al-Imam Abu Abdurrahman Abdullah ibn Muhammad ibn Yusuf al-Harari rahimahullah ta'ala wa afadu alaina min nafahatihi wa asrarihi wa barakatihi wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin. Wa hukmu man yaqul, dan bermula hukum man yaqul, seorang yang berkata, innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, fi kulli makanin, di setiap tempat, atau fi jami'il amakinin, atau di seluruh tempat-tempat. At-takfiru, itu dikafirkan. Idza kana, jika ada ia, man yafhamu, memahami oleh dia, min hadhihi al-ibarati, dari ini ungkapan, annallaha, bahwa Allah bidzatihi, dengan zatnya Allah, mumbassun, tersebar, aw halun, atau bertempat, fil amakini, di tempat-tempat. Amma idza kana, adapun jika ada ia, yafhamu, memahami oleh dia, min hadhihi al-ibarati, dari ini ungkapan, annahu, sungguhnya dia Allah, musayyitirun, menguasai, ala kulli syai'in, atas setiap sesuatu, wa alimun, dan mengetahui, bi kulli syai'in, dengan setiap sesuatu, fala yakfuru, maka tidak menjadi kafir oleh dia man. Wahada, dan ini makna musayyitirun ala kulli syai'. Qasdu kathirin, tujuan kebanyakan, mimman, dari orang, yalhaju, yang mengucapkan, bihatainil kalimataini, dengan ini dua kalimat, mengatakan fi kulli makan, atau mengatakan fi jami'il amakin. Wa yajibu, dan wajib, an-nahyu, oleh melarang, anhuma, dari keduanya, dua kalimat tersebut, dengan keadaan apapun, wajib dicegah, ala kulli halin, atas setiap keadaan. Li'annahuma, karena sesungguhnya keduanya, kalimatain, itu kalimat mengatakan Allah fi kulli makan, atau fi jami'il amakin, laysata shadirataini, bukanlah keduanya, shadirataini, datang atau timbul keduanya, hadis salafi, dari ulama salaf, bal, tetapi, anil mu'tazilati, dari mu'tazilah, kelompok sesat Mu'tazilah ini. Summa sta'malaha, kemudian mempergunakan, summa sta'malahuma, kemudian mempergunakan akan keduanya, kalimat ini, jahalatul awami, oleh orang-orang bodoh dari kalangan awam. Penjelasan. Pokok keyakinan yang wajib kita yakini, bahwa Allah mawjudun bila makan, wa la yajri alaihi zaman. Allah ada tanpa tempat, tanpa arah, tidak terikat oleh waktu dan zaman. Tidak boleh dikatakan bagi Allah di satu tempat atau di semua tempat. Tidak boleh dikatakan bagi Allah bertempat di langit atau bersemayam di atas arsy. Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan arsy, Allah tidak membutuhkan kepada ciptaannya. Allah yang
menciptakan tempat dan arah, maka Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Sebelum menciptakan tempat dan arah, Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Maka setelah menciptakan tempat dan arah, Allah tidak berubah, ada tanpa tempat dan tanpa arah. Karena perubahan itu menunjukkan kebaharuan. Sesuatu yang berubah itu mestilah yaitu baharu. Allah Maha Suci dari perubahan. Ada sebagian orang yang mengatakan Allah fi kulli makan, atau sebagian mereka mengatakan Allah fi jami'il amakin. Ini dua kalimat maknanya rusak. Apa maknanya? Seorang yang mengatakan Allah fi kulli makan, Allah di setiap tempat, atau mengatakan Allah fi jami'il amakin, Allah di seluruh tempat, ada di mana-mana. Ini kalimat rusak. Orang yang mengatakan Allah fi kulli makan, jika dia memahami maknanya dalam keyakinan dia bahwa Allah bertempat, lalu tersebar di seluruh bagian, dari bagian atau dari pelosok bumi ini orang dihukumi kafir. Ini orang dihukumi kafir, rusak imannya, bukan orang mukmin. Karena dengan begitu ini orang menyerupakan Allah dengan ciptaannya. Sama juga ini orang berarti meyakini Allah sebagai benda, memiliki bentuk, memiliki ukuran. Karena itu menurutnya Allah bertempat. Menyerupakan Allah dengan apa? Sinar misalkan, berlibar di mana-mana. Menyerupakan Allah dengan udara misalkan, menyebar di mana-mana. Nauzubillah. Maka rusak orang yang mengatakan Allah fi kulli makan, atau mengatakan Allah fi jami'il amakin, jika dia memahami dari kalimat tersebut bahwa Allah memiliki tempat, memiliki arah, tersebar di seluruh pelosok bumi ini, seluruh tempat daripada bumi ini, atau dimanapun, semua tempat menurutnya Allah berada di situ, bertempat di situ. Ini orang dihukumi apa? Kafir, keluar dari Islam, bukan orang Muslim. Dah jelas ya? Adapun jika ada orang memahami dari kalimat ini Allah fi kulli makan, dia memahami kalimat ini bahwa Allah musayyitirun ala kulli syai' wa 'alimun bi kulli syai'. Dia memahaminya makna Allah fi kulli makan atau fi jami'il amakin. Dia memahaminya bahwa Allah Maha menguasai seluruh alam ini. Musayyitirun ala kulli syai', menguasai atas segala sesuatu. Atau dia memahaminya alimun bi kulli syai', Allah mengetahui segala sesuatu. Dia memahami kalimat fi kulli makan seperti itu, atau dia memahami kalimat fi jami'il amakin seperti itu, maka ini orang tidak dihukumi kafir, tetapi tetap hukumnya haram dan wajib dilarang orang tersebut mengungkapkan kalimat tersebut. Dapat dipaham? Nah, sehingga kalimat ini, dua kalimat ini mengatakan fi kulli makan, Allah fi kulli makan, atau mengatakan seseorang
mengatakan Allah fi jami'il amakin, tergantung pemahaman dia terhadap kalimat tersebut. Kalau dia memahaminya bahwa Allah sebagai benda, memiliki tempat, memiliki arah, menyebar di seluruh tempat di alam ini, maka orang berhukumi kafir. Tapi kalau dia meyakini dalam pemahamannya bahwa kalimat tersebut yang dia maksud adalah Allah menguasai segala sesuatu dari seluruh alam ini, atau Allah mengetahui segala sesuatu dari seluruh alam ini, tidak ada yang tersembunyi baginya, maka ini orang ketika mengatakan Allah fi kulli makan tidak dihukumi kafir, tetapi tetap dilarang, tidak boleh mengatakannya. Jelas deh. Nah, kalimat ini, kalimat ungkapan dua kalimat ini itu dua kalimat rusak, bukan dari para ulama kita, bukan dari para ulama salaf, bukan dari para ulama ahli sunnati wal jamaah. Dua kalimat ini berasal dari golongan Mu'tazilah. Golongan siapa? Mu'tazilah. Mu'tazilah ini kelompok sesat berseberangan dengan golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada banyak kesesatan kelompok Mu'tazilah ini. Salah satunya ini, mereka mengatakan Allah fi kulli makan, atau sebagian mereka mengatakan Allah fi jami'il amakin. Ungkapan siapa? Mu'tazilah, golongan, salah satu golongan mengaku Islam, kelompok namanya Mu'tazilah. Nah, dua kalimat ini sudah jelas maknanya sesat. Dalam keadaan apapun, orang yang mengungkapkan kalimat ini wajib dilarang. Terlebih mereka yang memahaminya bahwa Allah bertempat, ini orang telah keluar dari Islam, sehingga wajib dia bersyahadat kembali dan melepaskan keyakinan rusaknya itu. Melepaskan keyakinan rusaknya itu lalu bersyahadat. Terhadap yang memahami dua kalimat ini bahwa Allah menurutnya musaytirun ala kulli syai', menguasai atas segala sesuatu, atau dia memahami kalimat ini bahwa Allah alimun bi kulli syai', orang juga tetap dilarang mengatakan Allah fi kulli makan atau mengatakan Allah fi jami'il amakin. Hanya saja ini orang tidak dikafirkan. Ada yang paham ini? Allah bukan benda. Allah Maha Suci dari tempat dan arah. Tidak boleh dikatakan di satu tempat atau di semua tempat. Tidak boleh dikatakan ada di mana-mana. Tidak boleh dikatakan di seluruh arah atau di semua tempat. Sebagaimana juga tidak boleh dikatakan menyatu dengan tubuh manusia. Na'udzubillah. Allah adalah Al-Khaliq, pencipta. Manusia dan alam ini adalah makhluk ciptaan Allah. Allah tidak membutuhkan pada ciptaannya, tidak bertempat pada ciptaannya. Allah tidak membutuhkan kepada tempat. Pegang teguh akidah itu akidah Rasulullah, akidah seluruh para nabi Allah, akidah muslimin, akidah umat Islam dari masa ke masa, dengan dalil firman Allah, laisa kamitslihi
syai'. Allah tidak menyerupai suatu apapun dari ciptaannya. Lanjut. Wa narfa'u al-aydiyah, wa narfa'u dan mengangkat oleh kita al-aydiyah akan tangan-tangan fit du'ai dalam doa lis-samai ke langit. Liannaha karena sesungguhnya as-sama langit mahbitur rahmati tempat turunnya rahmat-rahmat wal barakat dan keberkahan-keberkahan. Rahmat Allah dan nikmat Allah. Walaysa lianna Allah mawjudun bidatihi fis samai. Walaysa dan bukanlah lianna Allah karena Allah mawjudun ada bidatihi dengan zatnya Allah fis samai di langit. Kama annana sebagaimana bahwa kita nastaqbilul ka'bata menghadap oleh kita akan Ka'bah asy-syarifata yang mulia bis salati dalam salat lianna Allah ta'ala karena sesungguhnya Allah ta'ala amarna memerintah oleh Allah akan kita bidzalika dengan demikian itu nastaqbilul qiblah dengan demikian itu apa menghadap kiblat. Walaysa li'anna laha mizatan dan bukan karena bahwa baginya Ka'bah mizatan keistimewaan wa khususiyatan dan kekhususan bisuknallahi fiha dengan berdiamnya Allah di dalamnya. Bukan berdoa mengangkat tangan gitu mohon kepada Allah, diperintahkan, dianjurkan begini. Bahkan doa dengan mengangkat tangan hadisnya hadis mutawatir. Jadi macam begini aja doa, angkat tangan. Nah, mengangkat tangan atau menghadapkan telapak tangan kita ke arah atas bukan artinya Allah yang kita minta ada di atas, bukan. Tetapi karena langit adalah kiblat doa. Karena langit kiblat doa yang dari langit turunlah rahmat Allah dan keberkahan darinya. Sebagaimana difirmankan oleh Allah, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun dan di langit terdapat rizki kalian wa ma tu'adun dan apa yang dijanjikan terhadap kalian. Turun rezeki dari mana? Dari langit. Maka kita berdoa menghadapkan telapak tangan ke arah langit bukan artinya Allah ada di langit, tetapi karena langit kiblat doa. Sama persis dengan kita sembahyang salat menghadap Ka'bah. Menghadap mana? Ka'bah. Tujuan kita salat menyembah Allah, bukan artinya Allah di dalam Ka'bah. Tidak, tetapi karena Ka'bah apa? Kiblatus salat, kiblat salat. Allah merintah kita untuk beribadah kepadanya dengan menghadap ke Ka'bah, bukan artinya Allah di dalam Ka'bah. Bahkan dahulu beberapa bulan kiblat salat pernah menghadap ke mana? Baitul Maqdis. Bukan artinya Allah semula di Ka'bah lalu pindah ke Baitul Maqdis, kemudian pindah lagi ke Ka'bah. Lah, pindah begitu. Tapi itu apa? Qiblat salat. Nah, demikian persis dengan menghadapkan telapak tangan ke arah langit dalam berdoa, karena langit adalah qiblatud doa, qiblat doa. Lebih daripada itu, dalam beberapa keadaan Rasulullah sendiri mengajarkan kita seperti dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ingat-ingat ini hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam bab istisqa.
Talabus suqya, doa minta hujan. Dalam hadis pada bab ini diriwayatkan Rasulullah asyara bi dhuhri kaffaihi ila sama, berisyarat dengan kedua telapak, dengan kedua punggung telapak tangannya, kedua tangannya ila sama, ke langit. Bukan begini, tapi begini, menghadapkan telapak tangannya batnul kaf ke arah bumi. Dalam hadis sahih riwayat siapa? Imam Muslim. Ketika doa istisqa Rasulullah doanya begini. Orang-orang yang rusak keyakinannya seperti keyakinan orang-orang Wahabi jelek. Wahabi jelek. Mereka yang berkeyakinan, kata mereka, Allah di langit, lalu di saat yang sama mereka juga berkeyakinan Allah di arsy. Nauzubillah. Nauzubillah. Itu artinya di atas keyakinan mereka, ketika Rasulullah berdoa begini, Allah turun ke bawah. Nauzubillah. Maka waspadai keyakinan orang-orang Wahabi. Mereka menyebar sebagian masyarakat kita yang belakangan ini mereka menamakan dirinya Salafi. Sebenarnya mereka orang-orang Wahabi. Mereka berkeyakinan Allah memiliki tempat, Allah duduk di atas arsy bersemayam, duduk bertempat. Yang mengherankan mereka mengatakan di langit, di atas arsy. Jadi di langit juga, di arsy juga. Nauzubillah. Mudah membantah mereka, mudah. Tanyakan kepada mereka, siapa yang menciptakan langit? Allah. Sebelum menciptakan langit, Allah tanpa langit, tanpa langit. Setelah menciptakan langit, tetap tanpa langit, tidak membutuhkan benda ciptaan. Kalau dia mengatakan Allah berubah, sudah jelas kufurnya saat itu juga. Dengan mengatakan Allah bertempat, itu adalah kekufuran yang nyata. Berarti sama juga menetapkan Allah sebagai benda, memiliki bentuk dan ukuran. Alhamdulillah. Allah Maha Suci dari perubahan. Allah Maha Suci dari segala bentuk dan ukuran, kecil maupun besar. Adapun makna takbir Allahu Akbar bukan artinya Allah Maha Besar dari segi bentuk dan ukuran. Bukan. Tapi makna takbir Allah akbaru min kulli syai'in qadra. Bahwa Allah Maha Agung, lebih agung dari segala apapun pada derajat dan kedudukannya. Nah ini catatan penting. Pada derajat dan kedudukannya, bukan dari segi bentuk dan ukuran. Fahami makna takbir. Karena umumnya kita memahami terjemah takbir sangat literal, mengatakan Allah Maha Besar, begitu saja. Jangan sampai disalahpahami. Karena makna takbir ini adalah ta'zimun lillah, pengagungan terhadap Allah dari segi bahwa Allah tidak ada yang mengalahkannya pada derajatnya dan kedudukannya. A'zamu min kulli syai'in qadra. Lebih agung dari segala apapun pada derajat dan kedudukannya. Allahu a'lam bishawab.